Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Teni Mayer Sudenati. Saya menjabat sebagai ahli pertama tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku di UPTD Puskesmas WGT, Kabupaten Sika. Sebelum saya mengikuti pembelajaran agenda 2 yang membahas tentang core value ASN, saya menyadari bahwa pemahaman saya terhadap nilai-nilai dasar ASN masih sangat terbatas. Sebagai seorang ASN yang baru beberapa bulan mengabdi, saya lebih banyak fokus pada pelaksanaan tugas-tugas teknis dan administratif yang menjadi bagian dari pekerjaan harian. Saya belum sepenuhnya memahami bahwa di balik setiap tindakan dan keputusan yang saya ambil, seharusnya tercermin nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi bagi seorang ASN. Dalam lingkungan kerja, saya pernah mengalami kebingungan saat menghadapi dilema antara menjalankan perintah atasan dan mempertahankan integritas pribadi saya. Saat itu, saya tidak memiliki pegangan yang kuat tentang bagaimana seharusnya sikap seorang ASN yang profesional dan beretika. Saya juga melihat bahwa masih banyak rekan sejawat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu, saya menyadari bahwa budaya kerja di instansi saya masih dalam proses untuk berubah menjadi lebih adaptif dan kolaboratif. Kurangnya pemahaman bersama tentang nilai-nilai ASN yang menyebabkan terjadinya perbedaan cara pandang dan sikap dalam bekerja, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya merasa pembelajaran tentang core value ASN sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, sekaligus sebagai pedoman dalam menjalankan peran saya sebagai abdi negara. Saya berharap melalui pembelajaran ini, saya dapat menanamkan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam setiap aspek pekerjaan saya, sehingga dapat menjadi ASN yang tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan kerja. Selama mengikuti pembelajaran agenda 2, saya mendapatkan materi tentang core value ASN yang dirumuskan dalam akronim berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Materi ini tidak hanya menjelaskan arti dari masing-masing nilai, tetapi bagaimana penerapannya dalam tugas sehari sebagai ASN. Saya memahami bahwa berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi menjadi panduan perilaku sikap kerja yang konsisten agar ASN dapat memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan integritas. Hal yang sulit saya pahami dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu beberapa bagian materi seperti penerapan nilai adaptif dan kolaboratif. Dalam situasi nyata yang kompleks, cukup menantang untuk dipahami secara mendalam. Contohnya, bagaimana tetap adaptif dan di tengah perubahan kebijakan yang cepat sambil tetap menjaga kolaborasi lintas unit dengan efektif. Kendala yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu saat sedang menghadapi deadline tugas yang cukup ketat. Saya mengalami kendala serius dengan laptop yang saya gunakan. Laptop tersebut mulai terasa sangat berat, baik saat membuka aplikasi, mengetik Microsoft Word, saat browsing untuk mencari referensi, terlebih lagi saat pembuatan video. Proses loading yang lama membuat saya kehilangan banyak waktu, bahkan sempat membuat file tugas menjadi tidak tersimpan dengan baik karena sistem tiba-tiba hang. Kondisi ini cukup membuat frustasi karena saya harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Saya juga jadi kesulitan membuka aplikasi pendukung seperti Zoom untuk mengikuti pembelajaran atau menggunakan aplikasi desain sederhana untuk pembuatan tugas video. Upaya memahami materi. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mengulang materi yang dirasa sulit pada waktu luang, mencatat poin-poin penting, dan mencari contoh penerapan dari sumber lain, seperti artikel atau pengalaman dari senior. Saya juga memanfaatkan forum diskusi di grup WA untuk bertanya dan berbagi pemahaman dengan peserta lain, sehingga perspektif saya menjadi lebih kaya. Kesan dan pesan untuk pengajar. Kesan saya, selama mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan, saya merasa suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan penuh semangat. Penjelasan yang disampaikan selalu jelas, mudah dipahami, dan membuat materi yang sulit menjadi terasa lebih ringan. Ibu juga selalu sabar dalam membimbing kami, serta memberikan motivasi yang membuat kami semakin semangat belajar. Kedisiplinan dan dedikasi Ibu menjadi teladan bagi kami semua. Pesan saya, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan kesabaran yang telah Ibu berikan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Tetaplah menjadi sosok pendidik yang inspiratif dan membimbing generasi muda dengan penuh hati. Kami akan selalu mengenang semua pelajaran, baik akademis maupun kehidupan, yang telah kami dapatkan dari Ibu.
Mungkin itu saja yang dapat saya ungkapkan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Salam, salve, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua.